Halo Jenius, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aljabar. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Yang pertama adalah sifat-sifat aljabar dan operasi aljabar. Sifat-sifat aljabar. Nah, aljabar itu juga memiliki sifat-sifat dan operasi yang sama dengan sifat-sifat dan operasi bilangan biasa, baik bilangan bulat, bilangan pecahan ya. Salah satu sifatnya adalah sifat distributif, di mana sifat yang pertama di sini ya, apabila A dikalikan dengan B plus C, maka A kita kalikan dengan B ditambah dengan A dikalikan dengan C. Jadi A kita kalikan dengan B menjadi A kali B, dan A dikali dengan C menjadi A kali C. Kemudian kita jumlahkan. Begitu juga dengan bentuk pengurangannya. A dikali B dikurang C, itu berarti A dikali B menjadi AB, kemudian dikurang A kali C menjadi AC. Nah, apabila bentuk dari aljabarnya adalah A dikali B plus C atau A dikali B min C, itu disebut dengan bentuk faktor. Jadi disebut dengan bentuk faktor. Namun, apabila bentuknya AB plus AC atau AB min AC, ini disebut dengan bentuk jabaran. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini ya. Jadi ada 2 dikali dengan X plus 5. Maka yang pertama kita kalikan 2 kali X, yaitu 2X. Lalu 2 kita kalikan dengan 5. 2 kali 5 positif 10. Ya. Jadi hasilnya adalah 2X plus 10. Lalu A kali B min 3. Yang pertama kita kalikan A kali B, yaitu AB, dan A kali min 3. A kali min 3 adalah min 3A. Soal berikutnya, min 6 dikali min A plus 2. Nah, ini berarti kita kalikan min 6 dikali min A. Karena min dikali min, maka hasilnya plus ya. 6 kali A adalah 6A. Lalu min 6 dikali plus 2. Min dikali plus itu hasilnya min. 6 dikali 2 adalah 12. Jadi hasilnya 6A min 12. Lalu min dikali 7 dikurang 2X. Maka min dikali 7 itu jadinya min 7. Min dikali min 2X. Min kali min itu jadinya plus 2X. Jadi hasilnya min 7 plus 2X. Contoh berikutnya. 5X dikali dengan X min 3. Nah, yang pertama kita kalikan adalah 5X dikali dengan X. 5X dikali X, maka menjadi 5. X dikali X itu menjadi X kuadrat. Lalu 5X kita kalikan dengan min 3. 5 dikali min 3 itu menjadi min 15. Selanjutnya, 2X min 2 dikali X plus 5. Nah, ini soalnya agak beda ya dari soal-soal sebelumnya. Langkah pertama, kita harus kalikan dulu 2X min 2 ini dengan X. Jadi satu per satu kita kalikan dengan X. 2X kali X itu
2x kuadrat, lalu min 2 kita kalikan dengan x. Min 2 kali x itu min 2x. Lalu 2x min 2 kita kalikan dengan 5. 2x dikali 5 itu jadinya 10x, dan min 2 dikali 5 itu min 10. Nah, di sini ada suku sejenis ya. Min 2x dengan 10x. Min 2 ditambah 10 itu jadinya positif 8x. Sehingga kita sederhanakan menjadi 2x kuadrat plus 8x min 10. Contoh soal berikutnya, di sini ada 4x min 2 dikali x min 3. Nah, sama seperti soal sebelumnya ya, kita harus kalikan dulu 4x min 2 ini dengan x. Jadi 4x dikali x itu 4x kuadrat, min 2 dikali x itu min 2x. Nah, selanjutnya 4x min 2 ini kita kalikan dengan min 3. Jadi 4x kali min 3 yaitu min 12x, dan min 2 dikali min 3 yaitu plus 6. Nah, ini min 2x sama min 12x-nya kita jumlahkan, min 2, min 12. Jadinya min 14x. Sehingga hasilnya adalah 4x kuadrat min 14x plus 6. Soal berikutnya, 7 dikurang 2x dikali 2x min 7. Nah, ini 7 min 2x-nya kita kalikan dengan 2x ya. 7 dikali 2x itu 14x, min 2x kali 2x itu min 2 kali 2, 4, x kali x kuadrat. Lalu 7 min 2x kita kalikan dengan min 7. 7 kali min 7 itu min 49. Min 2x kali min 7, min kali min jadi plus, 2x kali 7 itu 14x. Nah, di sini ada suku yang sejenis ya. Di sini ada 14x dengan 14x, sehingga ini bisa kita jumlahkan. Untuk penulisannya, kita tulis terlebih dahulu yang memiliki pangkat 2. Jadi min 4x kuadrat ini kita tuliskan terlebih dahulu di depan. Lalu 14x ditambah dengan 14x, yaitu 28x. Dan di sini ada konstantanya ya, yaitu min 49. Jadi hasilnya min 4x kuadrat ditambah 28x min 49. Contoh soal berikutnya, x plus 7 kuadrat. X plus 7 kuadrat di sini untuk menyelesaikannya kita harus kalikan x plus 7 dikali x plus 7. Sama seperti soal sebelumnya ya, x plus 7 harus kita kalikan dulu dengan x. Jadi x kali x itu x kuadrat, lalu plus 7 dikali x jadi plus 7x, dan x plus 7 kita kalikan dengan 7. X dikali 7 itu jadinya 7x, 7 dikali 7 itu jadinya 49. Nah, selanjutnya kita ubah bentuknya menjadi x kuadrat plus
7x ditambah 7x itu jadinya 14x plus 49. Contoh berikutnya, 2x min 3 pangkat 2. Ini berarti 2x min 3 kita kalikan dengan 2x min 3. Yang pertama, kita harus kalikan 2x dikali 2x. Jadinya 4x kuadrat. Min 3 dikali 2x. Min 3 kali 2 itu min 6, variabelnya x. Min 6x. Setelah itu, 2x min 3 kita kalikan dengan min 3. 2x dikali min 3 itu min 6x, dan min 3 kali min 3 itu plus 9. Lalu kita sederhanakan menjadi 4x kuadrat min 6x dikurang 6x itu jadinya min 12x plus 9. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sifat komutatif aljabar. Nah, sifat komutatif aljabar ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahannya, apabila ada A ditambah dengan B, hasilnya akan sama dengan B ditambah dengan A. Untuk perkaliannya, apabila A dikali dengan B, hasilnya akan sama dengan B dikali A. Contoh soalnya seperti ini. 5x ditambah 3x. 5x ditambah 3x itu kan 8x ya. Nah, apabila kita balik menjadi 3x ditambah 5x, ini hasilnya juga sama-sama 8x. Contoh yang kedua, min 2a ditambah 5a. Min 2a ditambah 5 itu sama dengan 3a. Jika kita balik menjadi 5a ditambah min 2a, hasilnya sama. Hasilnya adalah 3a. Nah, untuk sifat perkaliannya, di sini ada 4x dikali 3x. Kalau kita kalikan 4 kali 3 itu 12, x dikali x adalah x kuadrat. Jadi 12x kuadrat. Kalau kita balik menjadi 3x dikali 4x, hasilnya juga pasti 12x kuadrat. 3 kali 4 itu 12, x dikali x itu x kuadrat. Min 5 dikali 2x. Min 5 dikali 2 itu min 10, variabelnya x, min 10x. Kalau kita balik menjadi 2x dikali min 5, 2 kali min 5 itu min 10, variabelnya x, min 10x. Hasilnya sama-sama min 10x. Ini membuktikan bahwa sifat komutatif itu berlaku untuk operasi aljabar. Sifat berikutnya yang akan kita bahas adalah sifat asosiatif aljabar. Nah, sifat asosiatif ini berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahannya, apabila ada A ditambah B ditambah C, jika kita kerjakan dari depan terlebih dahulu, A ditambah B lalu ditambah dengan C, hasilnya akan sama dengan apabila kita jumlahkan dari belakang dulu, B ditambah C lalu kita jumlahkan dengan A. Nah, untuk perkaliannya, apabila ada A dikali B dikali C, kita kerjakan terlebih dahulu dari A dikali B, kemudian kita kalikan dengan C, hasilnya akan sama dengan B dikali C, lalu dikalikan dengan A. Untuk contoh soalnya,
di sini ada X ditambah 2X ditambah min 3X. Apabila kita jumlahkan dahulu X ditambah 2X itu menjadi 3X. Lalu ditambah dengan min 3X. 3 ditambah min 3 itu hasilnya 0. Nah, sekarang kita coba ya, kalau kita kerjakan dari belakang dulu. 2X ditambah min 3X. 2 ditambah min 3. 2 ditambah min 3 itu min 1X, atau kita tuliskan menjadi min X. Sehingga X ya ditambah dengan min X. X ditambah dengan min X hasilnya 0. Nah, jadi X ditambah 2X plus min 3X itu hasilnya akan sama dengan jika kita kerjakan dari depan terlebih dahulu atau kita kerjakan dari belakang terlebih dahulu. Contoh berikutnya, di sini ada min 2A dikali 6 dikali 3A. Nah, kalau kita kerjakan dari depan terlebih dahulu, min 2A kali 6. Min 2 kali 6 itu min 12, variabelnya A. Kita kalikan dengan 3A. Min 12 kali 3 itu min 36. A dikali A adalah A kuadrat. Kalikan dari belakang terlebih dahulu. 6 dikali 3A. 6 kali 3 itu 18. Variabelnya adalah A. Sehingga min 2A kita kalikan dengan 18A. Min 2 kali 18 itu min 36. Dan A dikali A adalah A kuadrat. Hasilnya sama ya, min 36 A kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang operasi aljabar. Penjumlahan dan pengurangan aljabar. Apabila ada 2X ditambah 2 ditambah X plus 5, maka yang kita operasikan adalah aljabar dengan suku sejenis. Nah, di sini ada 2X. 2X ini sejenis dengan X. Jadi 2X ditambah dengan X. 2X ditambah X adalah 3X. Lalu 2 ditambah dengan 5 yaitu 7. Jadi hasilnya 3X plus 7. Lalu ada 7X min 2 ditambah min 3X plus 5. Di sini yang sejenis adalah 7X ditambah dengan min 3X. 7 ditambah min 3. 7 ditambah min 3 itu hasilnya adalah 4X. Lalu di sini ada min 2 ditambah dengan 5. Min 2 ditambah 5 itu plus 3. Jadi hasilnya adalah 4X plus 3. Contoh berikutnya, 4X ditambah 5 dikurang X plus 2. Nah, kalau ini soal pengurangan ya. Jadi 4X kita kurang dengan X. 4X dikurang X itu 3X. Lalu 5 dikurang 2. 5 dikurang 2 itu 3. 3X plus 3. Berikutnya 2X dikurang 2 dikurang min 3X plus 4. Jadi ini 2X dikurang dengan min 3X. 2X dikurang min 3X. Min ketemu min jadinya plus ya. Jadi 2X plus 3X yaitu
5x. Selanjutnya, min 2 dikurang 4. Min 2 dikurang 4, yaitu min 6. Soal selanjutnya, 3 dikali x plus 10 ditambah 4 dikali 3x min 2. Yang pertama, kita harus kalikan dulu. Di sini 3 kita kalikan dengan x, yaitu 3x. Lalu 3 dikali dengan 10, yaitu 30. Ditambah dengan 4 kali 3x, yaitu 12x. 4 kali min 2, yaitu min 8. Setelah itu kita jumlahkan. 3x ditambah 12x, yaitu 15x. 30 ditambah min 8, atau sama juga dengan 30 dikurang 8, yaitu 22. Jadi hasilnya adalah 15x ditambah 22. Contoh soal berikutnya. 7 dikali 2x plus 6 dikurang 3 kali 3x plus 8. Pertama-tama kita kalikan dulu ya. 7 dikali 2x itu 14x. 7 dikali 6 itu 42. Dikurang 3 kali 3x itu 9x. 3 kali 8 itu 24. Setelah itu kita kurangkan dengan suku sejenisnya. 14x dikurang 9x, yaitu 5x. 42 dikurang 24. 42 dikurang 24 itu 2 kurang 4 tidak bisa. 12 kurang 4 itu 8. Di sini 3. 3 kurang 2 1. Jadi 18. Maka hasilnya 5x plus 18. Contoh soal berikutnya adalah soal berbentuk pecahan. Jadi di sini ada 1/2x ditambah 1/4x. Untuk mengerjakannya sama seperti kita mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan harus kita samakan dulu penyebutnya. Nah, di sini ada 2 sama 4, maka penyebutnya kita gunakan 4. 2 dikali berapa supaya hasilnya 4? 2 dikali 2. Maka 1 kita kalikan 2. 1 kali 2 itu 2. 2/4x ditambah. Nah, karena yang pecahan yang kedua ini penyebutnya sudah 4, jadi tidak berubah ya. Tetap 1/4x. Sehingga jika kita jumlahkan menjadi 2 ditambah 1 itu 3, penyebutnya 4. 3/4x. Soal berikutnya. 2/3a ditambah 1/4a. Penyebutnya 3 dan 4, maka kita gunakan penyebutnya 12. 3 dikali berapa supaya hasilnya 12? 3 dikali 4, maka 2 harus dikali 4. 2 kali 4 itu 8. 4 dikali berapa? Hasilnya 12. 4 dikali 3. Maka 1 kali 3, yaitu 3. 8 ditambah 3 itu 11/12a. Soal berikutnya, di sini ada 3/2t dikurang 1/2t. Karena penyebutnya sudah sama, jadi ini bisa langsung kita kurangkan ya. 3 dikurang 1 itu 2, 2/2t. 2 bagi 2 itu 1,
menjadi 1T atau kita tuliskan sebagai T. 1/3M dikurang 1/2M, 3 dan 2. Maka penyebutnya kita ubah menjadi 6. 3 dikali berapa supaya hasilnya 6? 3 dikali 2. Maka 1 dikali 2 itu 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 6? 2 kali 3. 1 kali 3 itu 3. Nah, tinggal kita kurang. 2 dikurang 3 itu min 1/6M. Berikutnya di sini ada 1/2B kuadrat dikurang 1/4B kuadrat. 1/2 dikurang 1/4. Maka penyebutnya di sini 2 dan 4 kita ubah menjadi 4. 2 dikali berapa supaya hasilnya 4? 2 kali 2. 1 dikali 2 itu 2. 2/4B kuadrat. Karena di sini penyebutnya sudah 4 ya, pecahan yang kedua, maka tetap 1/4B kuadrat. 2 dikurang 1 itu 1. Jadi hasilnya 1/4B kuadrat. Contoh berikutnya, 3/5B dikurang 1/2B. Di sini penyebutnya harus kita samakan dulu. 5 dan 2. 5 dan 2 itu penyebutnya kita ubah menjadi 10. 5 kali berapa yang hasilnya 10? 5 dikali 2. Maka 3 kita kalikan 2. 3 kali 2 itu 6. 2 kali berapa hasilnya 10? 2 kali 5. 1 kali 5 itu 5. Sehingga menjadi 6, kita kurang dengan 5. 6 dikurang 5 itu 1. 1/10B. Selanjutnya di sini ada 1/2 dikali 5x min 1 dikurang 3/2x min 2. Nah, ini kita kalikan dulu ya. 1/2 dikali 5x itu berarti 1 kali 5, yaitu 5x per 2. Lalu 1/2 dikali min 1 menjadi min 1/2 dikurang dengan 3/2 kita kalikan dengan x, jadinya 3/2x. 3/2 dikalikan dengan min 2, jadinya min 6/2. Nah, kita kurangkan dengan suku sejenisnya. 5x/2 dikurang 3x/2 itu 2x/2. Lalu negatif 1/2 dikurang negatif 6/2. Negatif 1/2 dikurang negatif 6/2. Karena di sini negatif bertemu dengan negatif menjadi plus ya. Jadi negatif 1/2 ditambah 6/2, yaitu min 1 ditambah 6 itu positif 5/2. Atau bisa kita tulis menjadi 2x plus 5/2. Selanjutnya di sini ada 1/3 dikali 4x plus 7 dikurang 1/6 dikali 5x min 11. 1/3 dikali 4x, jadinya 4x/3. 1/3 dikali 7 menjadi 7/3. Dikurang dengan 1/6 kali 5x. 5x
per 6. 1 per 6 dikali min 11 menjadi min 11 per 6. Nah, di sini sebelum kita hitung hasil pengurangannya, kita harus samakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya 3, sedangkan di sebelahnya penyebutnya 6. Maka penyebutnya yang pertama di sini 4x per 3 plus 7 per 3, ini kita ubah penyebutnya menjadi 6. Sehingga menjadi 3 supaya menjadi 6 harus kita kali 2, maka 4x juga dikali 2, yaitu menjadi 8x. 3 supaya jadi 6 kita kali 2, 7 juga kita kali 2, 7 kali 2, 14. Nah, setelah seperti ini penyebutnya sudah sama-sama 6 ya, maka bisa kita hitung hasil pengurangannya. 8x per 6 kita kurang dengan 5x per 6. 8x dikurang 5x itu 3x per 6. 14 per 6 dikurang min 11 per 6. Min dengan min bertemu menjadi plus, sehingga menjadi 14 plus 11, yaitu 25 per 6. Atau bisa kita tulis menjadi 3x plus 25 per 6. Selanjutnya, kalian bisa kerjakan latihan-latihan soal berikut ini ya. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumahdbelajarjenio, @kakakjenio. Follow juga TikTok kita @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.